Ya, kalian pernah nggak sih kepikiran kalau kalian ingin punya laptop yang nggak terlalu tebal, kayak laptop gaming, yang mana laptop gaming itu biasanya tebal, yang ingin yang tipis aja, bisa dibawa kemana-mana di luar karena hanya pakai mungkin untuk web browsing dan sebagainya. Tapi ketika di rumah kalian ingin pakai laptopnya itu untuk misalkan gaming, atau kalian misalkan streaming, atau encoding video dan sebagainya yang memerlukan GPU. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan laptop tipis seperti ini. Ini adalah laptop X390 Yoga dari Lenovo yang mana memiliki koneksi Thunderbolt 3 yang bisa dikoneksikan ke eksternal GPU. Nah, eksternal GPU ini sebenarnya bisa menggunakan beberapa koneksi ya. Ada yang bisa menggunakan Thunderbolt 3, ada yang bisa menggunakan Thunderbolt 4 yang mana kompatibel dengan Thunderbolt 3, dan ada yang bisa menggunakan USB 4. Intinya itu buat koneksikan ke eksternal GPU. Kalau laptopnya memiliki koneksi yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besar bisa support eksternal GPU. Nah, di sini saya jalankan laptopnya ketika di rumah, simulasikan aja di rumah. Saya koneksikan menggunakan Thunderbolt, kabelnya ada di sini Thunderbolt, udah itu dicas juga, dan menggunakan audio eksternal. Saya nggak gunakan audio dari HDMI karena kerasanya beda suaranya, nggak tahu kenapa. Udah itu saya gunakan satu colokan lagi di sini USB untuk keyboard dan mouse, dan nggak ada kabel HDMI karena kabel HDMI-nya sendiri dicolokkan langsung dari eksternal GPU ya, yang menggunakan casing Aquionot yang di dalamnya memiliki GPU Nvidia 1070. GTX bukan RTX ya, GTX 1070. Nah, di sini performanya dari laptop ini ketika menggunakan eksternal GPU seperti ini sebenarnya nggak terlalu, kalau kalian expect performanya itu sama, mungkin kalian bakal sedikit kecewa ketika kalian melakukan benchmark. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan benchmark pas mark test yang mana biasa digunakan untuk benchmark GPU dan sebagainya, saya cek itu bisa jadi ada penurunan sekitar 70%. Udah saya coba juga dengan laptop yang lainnya, yaitu laptop gaming saya, dan penurunan performanya standar segitu, semuanya sekitar 70%-an dari GPU standar 1070. Tapi kalau kalian misalkan coba cek menggunakan user benchmark, saya mengerti user benchmark itu memiliki banyak masalah di perbandingan Intel, AMD dan sebagainya. Cuma saya di sini membandingkan GPU aja dengan bukan dengan GPU lainnya, tapi dengan GPU rata-rata semua GPU. Nah, di sini mungkin masih valid ya. Dan saya cek bahwa grafis 1070 ini dalam tes grafisnya dia bisa lebih sedikit mengungguli daripada nilai rata-rata yang didapatkan di benchmark tersebut. Jadi kalau kalian menggunakan GPU eksternal seperti ini wajar untuk gaming dan sebagainya, dan saya pun mencoba untuk menggunakan dengan sesi gaming ataupun streaming dan sebagainya, ataupun gaming dan streaming, itu menggunakan eksternal GPU seperti ini sangat mumpuni dan sangat nggak kerasa bedanya, kecuali CPU-nya lebih panas sedikit karena ya dipakai gaming. Dan ya kalau kalian pakai cooling seperti ini, saya tambahkan kipas di bawahnya dan memang diberikan jarak untuk cooling, ini kalian bahkan sama sekali nggak kerasa kalau kalian ngejalanin di laptop yang menggunakan eksternal GPU. Saya sendiri mencoba untuk sejam 2 jam dalam sesi gaming, dan ketika sekitar 30 menitan saya nggak kerasa itu ternyata saya pakai laptop gaming. Jadi bukan pakai laptop biasa, karena biasanya saya main game itu menggunakan laptop gaming saya. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau menggunakan laptop yang seperti ini, kalian bisa. Jadi kalau kalian misalkan di rumah bisa menggunakan eksternal GPU seperti ini, dan dengan sistem seperti ini kalian bisa main game di rumah tanpa harus dengan laptop yang tebal. Dan ketika kalian keluar, kalian tinggal cabut kabel mouse sama keyboard, karena ya saya pakai keyboard dan mouse kan, yaitu cabut kabel audio. Ya, ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama sama eksternal GPU, cuma saya contohkan aja cabut ini. Oh iya, dan jangan lupa kalau kalian pakai eksternal GPU kalian bekerja seperti USB. Jadi ada notifikasi di pojok kiri bawah, bukan notifikasi, ada icon buat ngedisconnect GPU-nya. Jadi disconnect dulu ya. Kalian bisa cari di pojok sana. Udah itu saya disconnect. Lalu disconnect now. Dan GPU-nya di-disconnect seperti kalian ngedisconnect USB. Dan pindah ke layar laptopnya. Kita cabut charger dulu aja.
enggak. Thunderbolt-nya dulu kita cabut. Dan kalian lihat sendiri GPU-nya mati sendiri. Jadi ketika kalian cabut Thunderbolt-nya, dia bakal mati. Nah itu kalian cabut kabel casan dan kalian bawa laptopnya. Semudah itu kalian bawa laptop buat keluar. Dan kalau kalian misalkan udah selesai dari luar, mau di rumah dan main pakai sesi gaming, kalian tinggal taruh laptopnya, colokkan. Nah, tapi kalau kalian masih mendapatkan masalah seperti ini, layarnya masih di sini atau kalian masih belum ke eksternal layar, kalian bisa buka device management. Nah, itu kalian cek GPU-nya ternyata masih belum ke enable. Kalian enable di sana, boom. Pindah ke sini. Mana pindahnya? Oh ini. Ya. Jadi otomatis dia pindah ke sini. Nah, mungkin kalian berpikir apakah layar itu sama ini bisa dipakai dua-duanya? Sebenarnya bisa sih. Kalau kalian ingin pakai dua-duanya, kalian tinggal extern aja. Dia bakal pakai dua-duanya, layarnya seperti gini. Atau kalian mau pakai layar laptopnya juga aja bisa. Cuma ini yang paling penting, Thunderbolt itu memiliki interface 40 GB per second gigabit per second yang mana itu kelihatan gede, tapi kalau misalkan kalian buat ke kartu grafis seperti Nvidia, kalau kalian tahu PCI 3.0 di 16 line itu yang biasa dipakai buat GPU di desktop, itu memiliki bandwidth berapa ya? Satu line-nya sekitar 8 GB berarti dikali 16 ya, pokoknya lebih gede dari itu. Nah, jadi kalau misalkan bandwidth ini PCI 3.0-nya lewat Thunderbolt, dia cuma bisa 2 line aja maksimumnya, karena nggak bisa melebihi kapasitas yang ada dari Thunderbolt itu sendiri, Thunderbolt 3 ini sendiri. Thunderbolt 4 pun termasuk sama, cuma bisa mensupport 2 line PCI 3.0. Jadi kalau kalian pakai Thunderbolt, kalau kalian pakai layar internalnya, ada latensi buat pindah data dari Thunderbolt-nya itu sendiri, yang mana kalau kalian misalkan dalam sesi gaming itu bakal kerasa ada penurunan lebih. Nah, makanya kalau saya sendiri, kalau di rumah mungkin saya bakal setting cuma laptop layar aja, biar nggak ngeganggu bandwidth dari Thunderbolt itu sendiri. Tapi kalau kalian misalkan buka data atau buka Excel dan sebagainya, mau buka beberapa dokumen, kalian bisa menggunakan setting seperti ini. Jadi ya menambah layar ya, cuma itu dia. Ingat bahwa di kabelnya itu cuma Thunderbolt 3 ke Thunderbolt 3, yang mana kecepatan PCI line-nya itu di PCI 3 cuma ada 2 line aja. Jadi ya seperti itu. Dan juga kalau kalian misalkan pakai mengirim banyak data dari GPU ke CPU dan sebagainya, misalkan kalian mungkin menggunakan machine learning dan sebagainya, mungkin ada penurunan performa karena ya itu tadi, linknya itu nggak full yang bisa digunakan GPU di dalam internal, tapi cuma bisa 2, yang mana kalau misalkan internal bisa 16, dan itu bisa menurunkan kecepatan atau performa. Tapi kalau kalian cuma buat gaming atau buat kadang-kadang melakukan kerjaan seperti itu nggak terlalu pengaruh. Bagi saya pun, saya nggak terlalu kerasa pengaruh gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyakan tentang eksternal GPU, silahkan tanyakan. Saya udah pakai laptop yang portable ini, yang cukup portable menurut saya. Udah pakai buat laptop yang gamingnya juga, menggunakan laptop gaming saya, laptop Asus TUF FX507ZM yang memiliki interface Thunderbolt 4.0, yang mana bisa kompatibel dengan yang Thunderbolt 3.0. Jadi nggak ada perubahan, sama aja, hasilnya sama. Nanti grafnya saya attach juga di sini. Dari tadi juga harusnya udah ditampilkan, cuma ya saya tampilkan lagi nanti di akhir, mungkin di attachment. Jadi sekian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau misalkan kritik, saran dan sebagainya, kalian bisa tambahkan di bagian komentar. Terima kasih, sekian.